Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Oke Sobat Momel, selamat pagi ya. Nah hari ini aku mau mulai kegiatan aku dengan siram tanaman dulu gitu. Tapi aku hanya akan menyiramnya untuk bagian tanaman gantung aja. Karena untuk tanaman yang di bawah nih kayak terlihatnya masih lumayan lembab ya. Jadi belum perlu disiram. Jadi aku fokus sama tanaman yang digantung aja gitu. Karena memang tanaman yang digantung itu pasti lebih dulu kering ya medianya, karena dia penguapannya lebih cepat dan lebih dulu terkena sinar matahari. Jadi aku akan siram hanya untuk tanaman-tanaman gantung aja. Nah untuk yang bagian bawah pun nanti dia akan kena jatuhan air yang kita siram untuk tanaman gantung. Jadi cukup kayak gitu aja dulu ya. Nah ini aku siram dulu ya. Nanti aku mau cek juga tanaman gantung, karena kemarin aku sempat lihat ada salah satu tanaman gantung aku tuh kayak kena hama ya, jadi nanti akan kita obatin. Nah sementara sekarang aku fokus dulu untuk menyiramnya dulu ya. Untuk aturan menyiram tanaman di pot sudah pernah aku buatkan ulasan lengkapnya ada di video aku yang ini ya. Kebetulan ada tanaman aku yang terserang hama, jadi sekalian aja hari ini akan aku ulas hama yang menyerang tanaman hias dan cara membasminya. Oke lanjut, aku turunkan dulu tanaman nih yang terkena hama tadi. Nah ini tanaman Paeonia ripens. Tanaman gantung ini aku dapat dikasih oleh penjual Sahabat Mamel, karena waktu itu sebagai bonus lah. Memang ini tanaman murah Sahabat Mamel, tapi kalau tanaman ini dirawat dan sudah menjadi rimbun itu cantik banget. Dia menjuntai ke bawah ya. Jenis hama yang umum menyerang tanaman hias antara lain biasanya kutu putih, kutu sisik, tungau laba-laba, agas jamur, strips, dan siput. Gejalanya biasanya ditandai dengan daun menguning, berguguran, ada perubahan warna mirip dengan gejala tanaman yang terlalu sering disiram ya. Dan biasanya hama tersebut itu meninggalkan jejak ya pada tanaman. Misal tungau laba-laba, dia membuat jaring tipis di pangkal dan di bawah daun. Sementara misal kutu sisik itu menempel pada bawah batang dan meninggalkan residu atau bekas yang lengket ya. Umumnya ada 6 hama yang biasanya menyerang tanaman hias ya. Nah seperti pada tanaman aku yang satu ini, dia terserang hama kutu putih. Hama kutu putih ini serangga berbentuk oval yang ditutupi filamen atau serat ya, seperti kapas putih lilin, karena dia kalau disentuh gitu dipegang itu licin. Nah biasanya kutu putih ini bisa ditemukan di berbagai tanaman, yang biasanya itu di bagian bawah daun atau di bagian ujung daun, bisa juga di bagian tunas ya, dan juga terkadang di sepanjang urat daun di bagian bawah daun ya. Terkadang juga kita bisa menemukannya di bagian akar. Hama ini cepat banget nyerangnya Sahabat Mamel. Jadi kalau ada tanaman Sahabat Mamel yang sudah terkena hama ini, jadi buru-buru diobati ya, buru-buru dibasmi agar tidak menjalar ke tanaman hias yang lain ya. Untuk membasminya, nah di sini pertama aku potong bagian yang sudah benar-benar serangganya ini numpuk banget ya di bagian ujung daunnya nih ya kan. Nah seperti aku perhatikan untuk tanaman Paeonia ripens aku ini, dia banyak di bagian ujung nih ya, jadi dia menumpuk gitu sahabatnya. Jadi mending dipotong aja ya kan, karena udah parah gitu ya kelihatannya. Jadi daripada sayang-sayang juga, ini resikonya juga besar ya. Nah ini aku potong dulu bagian-bagian yang memang sudah parah banget ya kan. Selanjutnya juga nanti dia di bagian batang sebenarnya sih memang dia tidak terlalu menempel ya, hanya saja untuk memudahkan kita menjangkau, nanti aku gunakan kuas juga nih ya, bisa tersapu semua nih hama-hamanya. Nah ada beberapa cara ya yang bisa digunakan untuk membasmi kutu putih ini. Yang pertama, Sahabat Mamel bisa siapkan kapas ya, kemudian dicelupkan ke alkohol, baru diaplikasikan ke daun yang terkena hama tadi. Nah yang kedua itu bisa
sahabat mamel mencampurkan minyak nimba ya dengan sabun insektisida. Nah, sabun cuci piring itu bisa sahabat mamel, sabun pencuci piring. Nah, nanti aku akan gunakan cara ini untuk membasmi kutu putih yang ada di tanaman Paeonia repens aku ini. Oke, yang kedua, hama kutu sisik atau scale. Kutu sisik adalah hama berbentuk oval yang ditutupi dengan penutup seperti cangkang jika sudah cukup dewasa. Mereka biasanya berwarna coklat, bisa juga hitam atau putih. Hama ini banyak ditemukan di sepanjang urat daun juga nih, di batang juga terkadang ada. Untuk kutu sisik dewasa biasanya harus diambil secara manual ya sahabat mamel, harus dengan tangan. Karena perawatan dengan insektisida aja tidak bisa menembus cangkang serangga ini. Jadi setelah semua kutu sisik dihilangkan, baru tanaman kemudian bisa disemprotkan dengan larutan minyak nimba tadi, atau dengan menggunakan larutan sabun pencuci piring tadi ya. Karena biar pencegahan setelah diambil kutu-kutu sisiknya itu dia tidak kembali lagi ya. Ketiga, hama tungau laba-laba. Tungau laba-laba adalah serangga mikroskopis yang biasanya berwarna merah atau kuning. Namun mudah sekali sahabat mamel untuk kita bisa mengetahui tanaman terkena tungau laba-laba itu ada dia meninggalkan bekas seperti jaring, anyaman gitu ya, atau bintik abu-abu pada dedaunan. Nah, biasanya mereka berkumpul di pertumbuhan baru. Nah, pada tanaman bagian bawah daun. Untuk tungau laba-laba ini biasanya dia menyukai udara yang panas dan kering. Jadi sahabat mamel untuk mencegahnya bisa meningkatkan kelembaban di rumah untuk membantu menangkal serangan tungau laba-laba ini. Dan jika berhasil ya, sahabat mamel juga harus menggunakan insektisida ya. Setelah disemprotkan dengan insektisida, nah dirawat setiap 3-10 hari sekali. Jadi dilihat daunnya apakah hama tersebut datang lagi atau tidak ya. Keempat, agas jamur. Nah, untuk serangga kecil ini biasanya dia berterbangan di sekitar tanaman ya. Ukurannya ini lumayan kecil ya, biasanya dia berwarna keabu-abuan. Biasanya terlihat pada saat musim tanam atau awal memasuki musim hujan ya. Nah, untuk yang larva agas jamur, dia itu memakan bahan organik di dalam tanah karena dia kan bertelur tuh ya di dalam tanah, kemudian menetas dan si larvanya ini memakan bahan-bahan organik di dalam tanah. Jadi memang sangat merugikan sekali. Cara membasminya yaitu dengan memasang perangkap lengket kuning atau seperti kertas kuning itu. Nah, itu dapat membantu menangkap agas dewasa yang sedang terbang. Sedangkan untuk larva yang di dalam tanah itu kita bisa media tanam kita perbaiki, artinya di congkel-congkel gitu ya. Nanti kan dia ke bawah tuh sama tanah gitu. Nah, itu kan juga merusak si larvanya. Nah, itu cara yang bisa dilakukan untuk membasmi larvanya. Atau sahabat mamel bisa membiarkan tanah di dalam pot itu benar-benar kering. 5, hama thrips. Nah, untuk hama ini bentuknya serangga memanjang dengan panjang bervariasi dari 1-2 mm dengan tubuh berwarna coklat atau hitam dan sayapnya itu seperti bulu ya. Hama ini memiliki bagian mulut yang menusuk yang memakan dari sel tanah dan jaringan tanaman yang terluka. Akan memiliki penampilan yang keperakan dan berbintik-bintik. Nah, sebab itu jika sahabat mamel setelah melakukan penyetekan atau perbanyakan itu baik menggunakan anti jamur atau fungisida ya untuk mencegah hama thrips ini. Tanaman yang terserang hama ini akan memiliki titik-titik hitam kecil yang merupakan kotoran dari hama tersebut. Kemudian jauhkan tanaman dari yang lain, jadi bisa diisolasi ya untuk menghindari penyebaran. Kemudian gunakan semprotan insektisida seperti larutan minyak nimba atau pembasmi hama ini. Selanjutnya yang keenam, hama siput. Nah, siput ini adalah hewan nokturnal, yaitu tanaman yang aktifnya pada malam hari ya. Nah, warnanya ini bervariasi dari abu-abu hingga coklat dan meninggalkan jejak lendir. Nah, jika sahabat mamel melihat daun berlubang compang-camping gitu ya, tanaman mungkin mengalami invasi siput, artinya dia terserang hama siput. Nah, hama ini bersembunyi di bawah pot
dan di tanah pada siang hari dan dapat ditemukan langsung di dedaunan pada malam hari karena memang dia aktif pada malam hari ya. Nah, saat mereka keluar dari persembunyiannya, coba mencairkan tanah, artinya tanahnya tuh disiram ya agar si siput yang tertinggal di dalam tanah ya terbawa air. Dan atau Sobat Mambil bisa menggunakan perangkap ya, bentuknya seperti pelet gitu. Nah, siputnya itu keluar dan terus bisa kita buang. Nah, itu tadi 6 macam hama yang umum biasa menyerang tanaman hias ya. Nah, sekarang aku akan lanjut akan mengobati tanaman Paeonia repens aku yang terserang kutu putih tadi. Nah, tadi kan aku udah sampaikan juga, aku akan menggunakan cara mencampur sabun cuci piring dengan air dan akan aku gunakan kuas ya. Untuk membuat campuran sabun pencuci piring dengan air ini cukup berikan 1/4 sendok ya, itu juga udah banyak, atau bisa hanya 1-2 tetes lalu dimasukkan ke dalam semprotan dan dicampurkan dengan 1 liter air, kemudian diaduk ya dan langsung bisa diaplikasikan ya. Tapi melihat serangan dari jamur ini sudah cukup parah, jadi nanti aku akan menggunakan campuran sabun cuci piring ini di dalam wadah ya, jadi nanti aku menggunakan alat kuasnya mudah ya. Nah, seperti ini kalau Sobat Mamil ingin menggunakan semprotan cukup disemprotkan seperti ini, tapi kalau yang sudah parah kayaknya kurang efektif seperti ini ya. Nah, jadi aku menggunakan wadah aja nih yang tadi sudah aku campurkan sabun pencuci piring. Nah, ini dikuas-kuas gini Sobat Mamil, kan menurut aku dengan menggunakan alat kuas ini bisa menjangkau ke sela-sela daun ya kan. Kalau hanya disemprotkan aja khawatir masih banyak yang tertinggal. Nah, setelah daun-daunnya ini kita kuas semua ya yang menggunakan campuran sabun pencuci piring tadi, kemudian kita bilas dengan air bersih lagi Sobat Mamil. Nah, untuk pembilasannya ini bisa menggunakan semprotan juga ya, langsung on the spot gitu, atau lebih enak lagi kita turunin ke bawah nih ya kan, ini kan masih di atas meja ya, jadi biar kita lebih bebas menyemprotkan air bersihnya, biar semua si hamanya yang sudah dikuas tadi terbawa air, jadi kita taruh di bawah langsung. Nanti kita dari keran dengan tekanannya jangan yang terlalu kencang, nanti akan merusak tanaman, jadi yang medium aja. Nah, ini kita pastikan dulu semua daun-daun dari tanaman ini kita berikan larutan tadi ya, kita kuas-kuas semua ya, pastikan sudah semua bagian semua daun sisi nanti juga yang di dalam pot juga ya. Kemudian kita bilas dengan air bersih, karena kalau tidak kita bilas juga ya itu akan meninggalkan sisa-sisa nanti, kayak kalau ketika tanamannya sudah kering gitu jadi kayak ada kerak-kerak putihnya ya, itu akan merusak tampilan daun malah. Oke, sekarang aku taruh di bawah aja nih Sobat Mamil, tinggal kita semprotkan dengan air bersih ya, biar kita lebih leluasa untuk penyemprotannya ya, bisa ke seluruh bagiannya. Nah, seperti ini ya. Ini kan nanti si hama yang tadi kita udah kuas-kuas ya kan, mungkin masih ada yang nempel ya kan. Nah, ini bisa langsung terbawa dengan airnya. Nah, setelah kita semprot dengan air bersih ini selesai, nah ini tinggal kita gantung lagi ke tempat semula. Nah, setelah ini Sobat Mamil perlu cek kembali esok hari ya, bisa dicek apakah masih ada yang tertinggal ya setelah penguasan tadi ya, atau nanti 3 hari kemudian sampai 10 hari ke depan Sobat Mamil masih perlu mengecek dan memantaunya apakah hama kutu putih tadi masih ada yang tertinggal. Nah, terakhir saran dari aku, tetap cek kondisi tanaman hias kita ya, agar selalu sehat, subur, rimbun, dan tidak terinfeksi hama ataupun jamur. Oke Sobat Mamil, selesai ulasan aku, selesai juga video hari ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk Sobat Mamil yang sudah subscribe. Follow juga IG Amal Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.